Halo Healthy People Plus, bertemu lagi dengan saya Dr. Indra Kurniawan, spesialis penyakit dalam, dokter internis di Rumah Sakit Pluit. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang topik diare akut. Diare sampai saat ini masih merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering kita jumpai dalam kasus sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu diare. Jadi, frekuensi buang air besar normal pada manusia dewasa adalah tidak lebih dari 3 kali sehari serta tidak kurang dari 3 hari sekali. Itu adalah frekuensi buang air besar normal pada manusia dewasa. Apabila terjadi peningkatan frekuensi buang air besar atau terjadi perubahan pada bentuk feses, itulah yang kita sebut sebagai diare. Secara menurut ilmu penyakit dalam, diare dibedakan atas diare akut dan diare kronis. Sekarang kita akan bahas tentang diare akut. Diare akut adalah diare yang berlangsung kurang dari 14 hari. Umumnya disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk penyebab dibedakan ke dalam 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok infeksi dan kelompok kedua adalah kelompok non-infeksi. Untuk kelompok pertama, karena infeksi, biasanya disebabkan karena infeksi virus atau karena infeksi bakteri, meskipun juga dapat disebabkan oleh agen yang lain seperti misalnya parasit, mikroba, dan cacing. Untuk diare yang bersifat non-infeksi, biasanya dapat disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama misalnya intoleransi, yaitu tidak toleran tubuh terhadap zat makanan tertentu, misalnya susu, intoleransi laktosa, atau adanya malabsorpsi, gangguan penyerapan, serta misalnya ada terjadi ketidaksengajaan dalam menelan toksin atau bahan makanan yang bisa mencetuskan terjadinya diare. Untuk diagnosis diare, kita akan berdasarkan seperti pada penyakit lainnya, jadi berdasarkan tanya jawab tentang jumlah dan frekuensi diare. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menentukan derajat dehidrasi. Dehidrasi merupakan hal yang penting untuk dinilai dan ditata laksana pada pengobatan diare. Jadi, penilaian dehidrasi, dokter akan melakukan tanya jawab tentang perkiraan berapa jumlah cairan yang kurang lebih keluar, serta dilakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, mulai dari kepala sampai kaki. Untuk kepala, dilihat apakah ada tidaknya tanda-tanda kurang cairan di bibir, kemudian juga dilakukan pemeriksaan bising usus untuk pemeriksaan daerah perutnya, bahkan dilakukan pemeriksaan kulit untuk menilai elastisitas kulit dan derajat dehidrasi. Karena pengobatan utama untuk diare adalah dengan utamanya memberikan rehidrasi, jadi pemberian cairan kembali berdasarkan dari jumlah cairan yang keluar pada diare. Untuk menentukan derajat berapa banyak pemberian rehidrasi, maka dokter perlu melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesa menyeluruh untuk menentukan apakah diare bersifat ringan atau sedang atau berat. Nah, seringkali menjadi pertanyaan adalah apakah kasus diare harus dirawat inap atau bisa dengan rawat jalan? Pada umumnya, diare bersifat ringan dan self-limited, sehingga pada diare dengan dehidrasi ringan dan apabila tidak disertai dengan kondisi lemas sekali atau muntah-muntah, maka dapat diberikan pengobatan secara rawat jalan. Jadi diberikan obat minum dan juga dapat diberikan untuk terapi rehidrasi secara oral, misalnya dengan pemberian oralit. Namun apabila diare sudah masuk ke dalam kategori diare sedang atau bahkan berat, diare sedang misalnya pasiennya rasanya haus sekali disertai dengan peningkatan denyut jantung pada saat pemeriksaan, atau bahkan lebih jauh lagi ke dalam diare berat disertai dengan hilangnya cairan tubuh secara sangat berlebihan sehingga jumlah kencing berkurang, jumlah urin berkurang disertai dengan kulit elastisitas yang sudah sangat menurun, maka pasien harus dirawat inap guna memberikan cairan secara intravena atau melalui jalur infus. Nah, jadi untuk kita ketahui bersama, jadi diare itu tidak selalu harus dirawat inap, tapi kita harus memilah dengan baik kapan diare yang harus dirawat inap dan diare yang bisa diberikan
pengobatan secara rawat jalan. Dan juga yang kedua adalah mengenai pemberian antibiotik. Seringkali kita selalu berpikir apakah semua pasien diare harus ditata laksana dengan antibiotik? Tentunya tidak, karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa diare memang sebagian adalah karena infeksi, tapi tidak semua diare karena infeksi. Misalnya karena intoleransi atau gangguan penyerapan. Maka dokter harus memastikan secara seksama untuk menentukan jenis diarenya. Apabila diarenya disebabkan karena infeksi, itu pun kita harus memilah lagi apakah infeksinya ini memerlukan pemberian antibiotik. Karena sejatinya tidak semua diare memerlukan antibiotik. Diare yang memerlukan pemberian antibiotik adalah bila mana diarenya sudah disertai dengan sifat invasif, jadi merusak usus yang berlebihan, misalnya diikuti dengan pengeluaran darah atau lendir, atau diare pada orang yang melancong, diare turis, atau diare pada pasien dengan gangguan daya tahan tubuh atau yang kita kenal sebagai imunosupresi. Jadi untuk Healthy People Plus, untuk diare pertama kita harus nilai derajat dehidrasinya, dan kedua jangan terburu-buru untuk membeli atau mengkonsumsi antibiotik, karena seperti yang kita bahas tadi, diare tidak selamanya karena infeksi, meskipun bisa diakibatkan karena infeksi, dan juga tidak semua infeksi memerlukan pemberian antibiotik untuk penata laksanaannya, karena sejatinya ternyata data menunjukkan bahwa sebagian besar diare adalah karena virus atau bakteri yang non-invasif yang barangkali belum memerlukan pemberian antibiotik pada di awal. Jadi untuk menentukannya, ada baiknya kita harus konsultasi dulu untuk menilai derajat dehidrasi dan juga derajat sifat dari diare ini. Oke, sekian video edukasi mengenai diare akut pada kali ini. Sampai ketemu pada kesempatan video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Healthy People Plus.